Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan, di tengah hebohnya dunia global, ada drama geopolitik yang lebih absurd daripada sinetron? Nah, di video kali ini, kita bakal mengulik tuntas kisah epik di mana Jerman, Prancis, dan Denmark dengan santai, namun penuh perhitungan, menghancurkan lingkaran dalam Trump. Siapa sangka, rencana ambisius Trump untuk merampas Greenland bakal memicu serangkaian peristiwa yang meledak-ledak, bahkan sampai mengubah wajah perdagangan global dan industri otomotif. Mari kita mulai dengan Gambit Greenland yang bikin geleng-geleng kepala. Bayangkan Trump yang terkenal dengan gaya bombastisnya, tiba-tiba punya ide cerdas untuk mengakuisisi Greenland, seolah-olah mau menambah koleksi properti mewahnya. Namun ambisinya ini tidak diterima mentah-mentah oleh negara kecil yang kaya es ini. Di tengah pertemuan rahasia dan diskusi di balik layar, beberapa tokoh penting NATO, termasuk Sekretaris Jenderal Mark Rutte, harus turun tangan untuk mendinginkan situasi yang sudah mulai memanas. Bayangkan rencana Choi Trump yang ingin mengambil alih Greenland, yang katanya memiliki sumber daya mineral melimpah dan posisi strategis, langsung mendapat penolakan keras dari 5 partai di parlemen Greenland. Masa depan Greenland bukan untuk dijual, bro. Seru para politisi setempat menegaskan bahwa kedaulatan wilayah ini harus dihormati oleh semua pihak. Ironisnya, justru dari sinilah keretakan geopolitik mulai tampak, dengan Eropa bersatu membantah Trump dengan ambisi luar biasanya. Lanjut ke babak selanjutnya, kita masuk ke medan perang tarif yang makin meledak. Di satu sisi, Trump dengan gaya khasnya yang sering menyulut panas, melontarkan ancaman tarif baru terhadap mobil Eropa. Di sisi lain, pimpinan Eropa, Jerman, Prancis, bahkan Denmark, saling bergandengan tangan dan menyuarakan perlawanan yang tak kalah garang. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap tarif yang dikenakan akan mendapatkan respons cepat berupa tindakan balasan. Ironisnya, sambil Amerika berusaha menekan dengan retorika kebijakan perdagangan yang tidak adil, Eropa membalas dengan langkah nyata yang berpotensi mengguncang industri otomotif secara global. Bayangkan saja, tarif yang seharusnya melindungi produsen lokal malah membuat mobil-mobil mewah seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes harus menanggung beban biaya tambahan yang cukup memberatkan. Drama tarif ini bak pertunjukan sirkus politik, di mana semua pihak saling adu retorika dan strategi. Dan tentunya, penonton di seluruh dunia tidak bisa berhenti menonton. Namun tunggu dulu, drama belum usai di situ. Di tengah-tengah ketegangan tarif, muncul babak krisis yang mengejutkan, masalah Tesla di Eropa. Dulu Tesla adalah idola, simbol inovasi dan revolusi kendaraan listrik. Tapi siapa sangka, raksasa EV ini justru terjerat dalam masalah etika dan kontroversi yang membuat basis konsumennya di Eropa mulai goyah. Mulai dari penolakan dana pensiun Denmark yang memutuskan untuk menarik investasi karena praktik ketenaga kerjaan yang dianggap anti-serikat, hingga penurunan penjualan di Jerman yang mencapai angka mengerikan, yaitu anjlok hingga 76% pada Februari 2025. Ini bukan hanya soal angka penjualan, tapi juga soal kepercayaan konsumen yang kini berubah drastis. Survei terbaru menunjukkan 94% orang Jerman bahkan enggan untuk membeli Tesla. Gimana tidak, dengan semua kontroversi yang menggelayuti, termasuk pernyataan kontroversial Elon Musk yang terlibat dalam politik Eropa dan dukungannya terhadap partai-partai ekstrem, reputasi Tesla kini berada di ujung tanduk. Sambil menyaksikan drama Tesla yang tak kalah epik dengan kisah politik internasional, kita jadi berpikir, apakah kita sedang menyaksikan akhir dari era dominasi Tesla di pasar Eropa? Atau mungkin ini hanyalah awal dari pergeseran paradigma di mana nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial menjadi senjata utama konsumen. Ironisnya, meski pasar EV di Jerman sendiri tumbuh 30,8% selama periode yang sama, Tesla justru kehilangan kepercayaan, bukan cuma karena soal teknologi atau inovasi, melainkan karena keterlibatan Elon Musk dalam politik yang membuat citra perusahaan semakin tercoreng. Bisa dibilang,
Dalam upaya mempertahankan merek premium, Tesla malah berakhir dengan reputasi yang mirip bintang film lawas yang sudah kehilangan popularitasnya. Bahkan kampanye viral di media sosial, protes publik, sampai aksi vandalisme pun mulai menghantui merek yang dulu dianggap sebagai pionir masa depan. Di balik semua drama ini, tersimpan juga pelajaran besar tentang bagaimana politik dan ekonomi global kini tak lagi bisa dipisahkan. Ketika ambisi satu negara atau sosok besar seperti Trump mendobrak tatanan yang ada, reaksi kolektif dari negara-negara besar lain seperti Jerman, Prancis, dan Denmark bisa jadi lebih dramatis daripada naskah film aksi Hollywood. Mereka menunjukkan bahwa dalam dunia perdagangan dan geopolitik, prinsip kedaulatan, etika bisnis, dan keadilan harus tetap diutamakan. Setiap kebijakan, tak peduli seberapa inovatif atau radikal niatnya, pasti akan mendapatkan reaksi berantai. Bahkan, dalam percaturan politik global yang serba cepat ini, kita semua seakan-akan terjebak dalam sebuah drama sarkastik yang terus berubah-ubah. Di satu sisi, kita lihat betapa ambisi liar Trump tak mampu menaklukkan keutuhan kedaulatan Greenland, sedangkan di sisi lain, Eropa dengan tegas melawan setiap upaya dominasi ekonomi yang tidak seimbang. Tak hanya itu, kisah Tesla yang pernah menginspirasi kini berubah jadi peringatan besar. Inovasi harus selalu diiringi dengan tanggung jawab sosial dan etika kerja yang baik. Bayangkan, jika Elon Musk saja tidak bisa menghindari jebakan kontroversi, maka apa jadinya bagi raksasa otomotif lain yang sedang berlomba-lomba menguasai pasar global? Dari pertempuran geopolitik di kawasan Arktik sampai ke ladang perang tarif yang menggebrak industri otomotif, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah kita hidup di era di mana kekuatan ekonomi dan politik lebih mendikte daripada inovasi dan kepercayaan konsumen? Atau mungkin ini adalah panggilan untuk kita semua agar lebih kritis dan selektif dalam mendukung produk dan kebijakan yang ada? Semua peristiwa ini bisa dibilang sebagai pertunjukan komedi tragis, di mana para pemainnya, dari Trump yang penuh ambisi, pimpinan Eropa yang tak mau digoyangkan, hingga Elon Musk yang terjebak kontroversi, bermain di atas panggung dunia dengan naskah yang sudah ditulis oleh kekacauan global. Dalam konteks ini, peran media sosial juga tak kalah penting. Kampanye viral yang menyasar Tesla dan sikap kontroversial Elon Musk telah menciptakan opini publik yang sangat kritis. Tak heran jika di era digital seperti sekarang, reputasi bisa hancur sekejap mata. Sebuah tweet atau postingan viral bisa menjadi cambuk bagi perusahaan besar sekalipun. Dan justru inilah yang terjadi pada Tesla. Dari status pionir inovasi, merek ini kini harus berjuang untuk membuktikan kembali bahwa mereka mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang semakin menuntut transparansi dan etika. Jadi apa pendapat kalian? Apakah ambisi Trump untuk Greenland hanyalah mimpi buruk yang menggelikan atau sebuah peringatan keras bahwa dunia politik saat ini semakin tak terduga? Dan bagaimana dengan Tesla? Apakah mereka masih bisa bangkit dari krisis reputasi yang telah menimpa? Atau sudah saatnya kita mengalihkan perhatian ke produsen lain yang lebih beretika? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.